sudah pick kali ini Profesor. Ini menandakan kalau misalnya nanti Valentina sekalipun ngepick, ada dua jawaban. Pertama, dia akan ke distract dengan dua skill yang harus dia copy. Ketiga, kalau dia Tigreal pastikan dia akan ngebuka badan, dan itu sangat berpengaruh untuk Vexana bisa mengcounter. Ya, Valentina juga masih bisa diambil sama Stormy tadi yang langsung mikir nggak? Sama Kid Best Game ya. Langsung mikir kayak juga kan? udah deh, tutup aja. Stormy juga power kan soalnya menggunakan Valentina ini. Jadi menurutku kayaknya Valentina Beatrix sudah jadi pilihan yang tepat banget dari Kid Best Gaming. Dan sekarang tinggal mid lanernya. Coba seperti apa yang akan dibawakan oleh Kid Best Gaming, dan itu adalah Granger. Dan wow, semenjak ban karena dari Valentina, ternyata jawabannya adalah menuju ke Varamis. Apakah Melissa muncul kali ini semenjak nggak ada Beatrix? Melissa or Cloud? Aku lebih suka ke arah Cloud. Aku lebih suka Melissa malah, karena Melissa ngejawab banget untuk hero-hero depannya. Dan dia juga tipikal hero yang bermain dengan Demon Hunter Sword kan. Jadi Hylos bisa dilumpuhkan nanti di late game. Cuma karena lawannya Granger, agak PR nih sebenarnya untuk bisa menghentikan bagaimana gerakan dari tentunya Dead Sonata dan Rhapsody yang jaraknya mungkin lebih jauh ya. Dan bukan hanya lebih jauh, ini hampir sulit terjangkau untuk 4 pemain yang sudah dimiliki. Dan kenapa aku lebih suka ke arah Cloud? Supaya masih ada pemain yang bisa ngejangkau ke arah belakang. Tapi balik lagi, apakah Melissa atau Cloud? Ini tergantung fit-in mereka. Nathan? Yang late game ternyata yang dijawab. Waduh, mereka mau bermain dengan waktu. Mereka sadar bahwa Bruno menjadi kendala di late game. Dan mereka ingin menjawab late game dari Innocent dengan hero yang jauh lebih kuat tentunya di atas menit 15. Namun tanggung jawab malah ada di Nathannya berarti. Innocent tidak boleh kalah laning melawan Granger, hero early game yang sedang naik pamornya, yang sedang naik daun juga tentunya, yang diambil oleh Belexi. Oke, sama satu lagi juga yang mungkin mereka harus pikirkan, Profesor. Nathannya ini bisa menjadi bulan-bulanan warga. Udah pasti. Udah pasti. Targeting ya. Targeting utama. Jangan sampai masuk ke late game, itu adalah sebuah jawaban. Dan mampukah para pasukan dari KBG? Dengan permainan solid mereka, Varamis hanya bisa mempertahankan sampai awal, tapi mid to the late game dia nggak bakal bisa menghentikan permainan dari Nathan. So, Asahi atau KBG akan mendapatkan match point di game yang pertama, karena semua berubah setelah game pertama didapatkan. Mari kita langsung menuju ke dalam Lane of Dawn. Let's get into Lane of Dawn, best of 3 series. RG yang kali ini berada di right side bertemu dengan Kid Best Gaming yang ada di blue side. First pick diamankan oleh Kid Best Gaming, membawakan Joy match up dengan Suyo tentunya. Early game seperti ini tentu kalau kita ngomongin Joy, dia akan sangat-sangat cepat sekali untuk bisa mendapatkan level 4-nya dengan Rhythm of Joy. Dan tentunya buat teman-teman juga semakin cepat untuk mendapatkan level 75 secara gratis di M6 Pass. Alright. Yang kalau teman-teman selesaikan questnya setiap hari. Alright. Tapi langsung di depan sana lihat dari Win Return. Waduh. Akan coba untuk memukul mundur dari Kram. Kali ini memang tidak bisa memiliki banyak aksi, karena kondisinya dia nggak mungkin bisa dapetin solo pick terhadap Hylos, Profesor. Iya, dia terkena slow event. Dan dengan Revitalize yang sudah dikeluarkan oleh seorang Win Return, jadi membuat dia makin perkasa di depan sana. Ya beda ya, soalnya healnya kan kalau Hilda dapat dari rumput ya, dapat dari bush. Sementara untuk Hylosnya ya mau nggak mau dia nggak masalah sebenarnya untuk mengeluarkan satu Revitalize selama nantinya dia masih bisa survive dengan full HP yang cukup luas. Atau setidaknya dia tidak terkena ganking karena Sekai sudah mulai hadir di sana. Dan Win Return. Alright guys, di arah bottom lane bebas, tapi di arah top lane selalu menjadi pilihan utama. EXP Lane gak pernah bisa ditantang via top to win. Paksa membalaskan dengan ada point kill terhadap Sikis. Kerugian ditahan oleh pasukan dari tim Selangor Red Giants. Jungler ditukarkan dengan EXP dan itu adalah Hylos. Gak worth it. Aku tidak merasa ini adalah worth it banget untuk trade-nya. Dan Saksa bisa mendapatkan level yang lebih advance. Untuk saat ini kalau kita dari pemilihan emblemnya, tentu pemilihan emblem dari fighter ya, Belexi. Berarti dia memilih untuk survivability karena dia memilih ke arah Festival of Blood juga, walaupun Rapture menjadi pilihan utamanya. Yums sudah melihat ternyata di sini Saksa memilih untuk mendapatkan level 5 terlebih dahulu, dan mungkin Sekais juga akan memaksa teamfight di level 5-nya nanti di area Circle 1. Sedangkan Kram bakal coba untuk mengganggu para pasukan dari tim Kid Best Gaming. Lagi-lagi prediksinya kita sama Profesor KB. Tapi lihat di depan sana, dari Kram telah membuat sosok dari Win Return mundur ke belakang. Dua saja belum ada, menuju ke surface sana. Dan di depan sana tidak bisa menghentikan para pasukan dari tim Kid Best Gaming. Walaupun begitu, satu jungler dari Selangor Giant Sekis
berhasil men-take over terhadap Turtle yang dimiliki dari Keep Best Gaming. Match yang manis sekali dari Sekais dan bahkan mendapatkan level yang ke-6 sekarang untuk Selangor Red Giants. Mereka lagi-lagi tidak mendapatkan kerugian. Trade-nya masih oke untuk sekarang walaupun harus ada Yums sebagai korbannya, namun Yums baru mendapatkan level yang keempat. Dan bahkan invade coba untuk dilakukan namun kayaknya masih terlalu jauh untuk saat ini. Jadi menurutku kayaknya akan lebih baik bagi teman-teman dari Keep Best Gaming keep up dengan tempo terlebih dahulu semenjak tadi LMU itu Netherrealm-nya dipisahkan ya dengan adanya satu buah Secret Hammer. Tapi Sekis ini membalaskan sih tadi satu buah point kill dan juga satu Turtle ini ketertinggalan yang dia dapatkan karena first blood tadi udah lumayan bisa terkejar. Dan melihat dari Keep Best Gaming yang tidak fokus menuju ke arah Nathan dan mereka tidak terlalu concern dengan Nathan, ini kayaknya akan menjadi sebuah petaka untuk Keep Best Gaming. Ingat, Profesor, jika lawanmu hero late game, Tapi early game-nya baik-baik aja. early game-nya baik-baik aja, itu ada yang masalah pasti. Ya, late game-nya nanti. Bahkan sampai sekarang ini pokingan damage-nya masih diberikan dan Innocent masih farming aja sih. Masih mendapatkan item pertamanya bahkan, yaitu adalah Feather of Heaven. Feather of Heaven. Sementara Beleksi, dia masih mendapatkan Hunter Strike-nya sebagai pemilihan utama. Mungkin next time dia akan menuju ke War Axe mungkin, tapi Beleksi sudah mulai bergerak kan mid lane. Tapi Tracy di depan sana memberikan informasi Yos dan duel trigger gagal. Kali ini Flicker tarik keluarkan dan Tracy yang termakan oleh para pasukan dari tim Selangor Giants. Target ke belakang Yum sebagai Flicker for defensive membuat para pasukan dari tim Keep Best Gaming mendapatkan kerugian yang sangat rugi. Pertama, kalau dia cowoknya nggak tumbang, dia bisa nge-invite jungle dan dia bisa menghentikan pergerakan dari Sekis untuk menuju ke arah top lane. Tapi dia masih bisa untuk keep up di arah bottom lane. iya, ada dua ultimate sebenarnya yang tadi kayak waste aja sih. Yang pertama dari Yums ya, implosionnya tidak mengenai siapapun karena Tracy ternyata langsung mundur ke belakang dengan Jet Tornado dan sekarang mencari target lagi. Dan kembali lagi menuju ke arah sana Yums. Di depan sana para pasukan dari tim Selangor Giants belum memiliki implosion. Dan akhirnya di sana para pasukan dari tim Selangor mentarget di arah belakang, memiliki Purify Gaming dari sosok Teramis LMU berhasil mundur ke arah belakang dan berhasil mendapatkan Cram. Mereka mendapatkan targeting yang utama, betul. Tapi LMU dia trigger disiplin terhadap Purify Gaming-nya benar-benar sampai di arah belakang, Profesor. Ya, karena dia tidak memiliki lagi kapasitas untuk bertahan hidup dengan Netherrealm. Dan sekarang kayaknya bakal di-reset aja untuk turtle-nya karena SRG memiliki kesempatan untuk bisa mengambil turtle tersebut. Saksa ada perbedaan satu level. Dan ternyata Sekais dia memilih kalah dari War Axe terlebih dahulu. Sementara Innocent dia masih farm dengan bebasnya di bagian top lane. Nathan kembali lagi menjadi sebuah masalah di arah top lane. Lihat Profesor, ketika dia melakukan rotasi ke arah top lane with return, di depan sana karena revitalize, close press telah dikeluarkan, tapi para pasukan dari tim Selangor Giants bahkan Kramnya termakan dan Electrifying Beast berhasil menyetrum Kram di depan sana dan membuat Kram benar-benar Kram, Profesor. Ya, tapi Yum sekarang sudah mulai terdeteksi walaupun masih kalah dari levelnya Sekais yang sudah sangat-sangat kuat. Target mereka, lihat Profesor Tracy ke arah belakang, lihat ke Sekis di mana dia berada, tapi Kram distraction yang kembali terjadi. Dan itu dia terhadap Kram, duel tadi dikeluarkan dan menjadi para pasukan Selangor Giants keuntungan yang sangat melimpah. Melihat ke arah Innocent, dia nggak butuh takut karena udah tidak ada lagi yang bisa ditahan dari duel trigger. Kram menjadi distraction yang dimakan oleh para pasukan Keep Best Gaming. Mereka tidak melihat itu menjadi sebuah umpan, Profesor. Dia selalu memakan berkali-kali. Itu dia bait yang ternyata dilakukan dan harus di-all-in oleh Keep Best Gaming, tapi serangan balasan tidak bisa dihindari. Tapi lihat di arah belakang sana LMU tidak memiliki lagi Netherrealm, dia terlalu sakit dari seorang Sekis membuat para pasukan dari tim Selangor Giants mereka memilih disengage dan disiplin akibat dari Lord yang sudah mereka miliki. Lord akan bergerak ke area mid lane. Keep Best Gaming dalam ancaman. Selangor Giants unggul 3000 gold dan bahkan Holy Crystal di depan mata Innocent akan menjadi hadiah yang begitu berlimpah setelah dia melakukan clear terhadap mid lane Surat. Dan ini tentunya akan terus growing, akan terus berkembang dengan hero late game momentum seperti Nathan. Ini akan menimbulkan sekali kalau udah di menit 12. Iya, baitnya kembali Kram ngebuka wadah supaya dia tetap terus termakan duel triggernya. Tapi kali ini Tracy kalau masih kemakan juga, di menit ke-12 nanti Lordnya akan bisa menyelesaikan game yang pertama. Dan masih loh kalau duel triggernya ke arah dari Cram. Aku merasa Yums akan lebih bebas dengan menggunakan implosion flickernya nih Ranger Mas. Karena dari tadi seperti yang kita lihat ya, untuk ngomongin Innocent dengan Purify-nya, dia benar-benar masih tidak terjangkau di lini belakang. Gak ada trigger sama sekali untuk Purify-nya. Bahkan dengan adanya John dan Aksa, itu kalau misalkan tertangkap akan semakin lebih mudah lagi untuk bisa didobrak bagaimana lini pertahanan dari Keep Best Gaming. Itu dia,
Kenapa gue adu dulu? Kalau dia kemakan gak sengaja dan calculate dari defensive skill itemnya gak cukup, Saksa itu tumbang. Belum ada Winter Crown, so. Yes, Winter Crown itu sangat penting. Ditambah lagi ketika Innocent, ini masukin mereka itu magical damage, Profesor. Karena bisa bendung dari semuanya, gak ada bisa bendung. Dan Tracy butuh banget satu trigger terhadap Purifier dari Innocent dan belum ada sampai saat ini yang bisa nge-trigger dari Innocent. Galaxy dengan Granger, hero early game yang kali ini sedang berada dalam kesulitan. Early gamenya pun tidak mumpuni untuk bisa dibilang berhasil. Karena tidak ada gangguan sama sekali bagi Nathan dari Innocent. Late game momentum yang sangat-sangat sulit untuk bisa di stop. Bahkan kali ini Selang Red Giant mencoba untuk mencari kesempatan tapi masih tidak bisa untuk ditumbangkan nih lini depannya. Cram dengan Hilda yang begitu kuat. Dan Tracy sudah mulai harus mengganti targetnya. Yes. Gak boleh ke arah dari Hilda lagi. Mungkin kalau Tigreal aku masih oke, tapi kalau Hilda enggak. Oh, implosion? Oh, yes! What happened? Trigger implosion ternyata berhasil membuat Tracy menyamakan kedudukan kali ini. Oke, masih sama sepertinya dan bahkan Tracy, mengejar. target ke arah seorang Innocent, free hit dari belakang, belum ada flicker, tapi lihat tetap Noah Cram melakukan flanking dari belakang, menargetkan ke arah seorang LMU. Langsung reaksi dengan membuka ramp pada masukan dari tim Selang Orange Giants. Mereka memaksa mundur Tracy, memaksa mundur LMU, dan Purifier bahkan harus di-trigger oleh para pasukan dan tim Keepers Gaming di saat Lord muncul di menit yang ke-11.25. Wah, apakah ini akan dijadikan Lord yang langsung dieksekusi atau mereka akan membiarkan Lord ini untuk enhance terlebih dahulu, tapi Tracy akan kembali dalam 10 detik dari sekarang. Sekais mencoba untuk bermain dengan Lord Dance dan Ardet Sonata yang connect karena dari Stormy setengah darah dan teamfight pun masih bisa dilanjutkan selama Yunus masih ada implosion seharusnya. Oh, mereka cuma ngebait Itu dia. aja Profesor dan berhasil termakan kembali Win Return. Karena frontliner kali ini Tracy gak bakal kuat menahan semua damage yang diberikan para pasukan dari Selang Orange Giants. Beat demi beat termakan. Langsung ada Tracy di depan sana membuka vision tuh rumput terhadap seorang Yums. Termakan kesekian kalinya untuk umpan yang tidak baik, Profesor. Seperti yang kita mention tadi ya, karena Wind Return ini langsung beli item roamnya di menit yang ke-6 dan dia menggeser farming priority-nya untuk ke Joy, untuk ke Granger dari Galaxy, sehingga membuat Wind Return gak bakal memiliki itemnya sepadan seperti Cram. Lihat perbedaan dari levelnya aja, Cram level 12 dan bahkan Wind Return ada di level yang ke-10. Yes, lihat di sana damage yang diberikan dari seorang Sekis. Memang besar, 32.000, tapi benar-benar membuat Wind Return dan juga Tracy terijam-ijam di arah depannya. Udah pasti dan Stack menuju ke arah 552. masih jauh. Masih jauh. Masih jauh karena untuk hitungan stacknya Granger ya, itu stack yang sekarang ditambah 800. Nah nanti untuk penggunaan Dead Sonata-nya itu per satu Dead Sonata adalah 250 energi. Jadi dengan adanya 1300 energi yang dimiliki oleh Granger sekarang dari Galaxy, maksimumnya aja itu cuma bisa 5 kali Dead Sonata. Oke, dan masih kurang untuk bisa nge-spam lini belakangnya. Dan lihat itu Sekis tidak terlalu berasa loh, Profesor. Gak berasa. Tidak terlalu berasa dalam menuju ke arah mid lane. Best sudah menjadi pilihan utama. Pasukan dari Selang Orange Giants. Mereka mencoba melakukan distraction dengan di arah bottom lane dan tidak ada yang mendorong. Memaksa dari Tracy dengan ada Console Gaming ini gak cukup baik. Target mereka tertutup oleh Sekis. Large Fatway telah dibuka. Buat para pasukan dari tim Selang Orange Giants berhasil membuat satu wave kembali menuju ke arah base turret dari bottom lane dan juga di mid lane. Mereka akan coba memainkan Yubs dengan flickernya. Masih ditahan begitu saja, Profesor. Wah, masih ditahan, tapi untuk di bagian depannya Galaxy harus berhati-hati karena satu panah dari Evil Quiller bisa menumbangkan dirinya. Sementara dua base turret sudah dihilangkan secara instan. Yo, duel strike tapi itu ternyata hanya bait belakang karena bentar lagi akan ada implosion. Immortality masih mempertahankan dari Yus. Dengan ada Remy sudah tidak ada membuat pasukan tim Selang Orange Giants. Mereka kalah dari segi power. Dua kali Duel Dragon dan Yums masuk ke dalam pasukan Keepers Gaming tanpa flicker. Ini menandakan kalau tim fight selanjutnya berada di dalam. Lord ini masih bisa diamankan, tapi Sekis after day 4 Innocent. Sekis timingnya tepat, on point, menghentikan jalur dari seorang Saksa untuk bisa mendapatkan Innocent karena Innocent udah gak di jalan lain tadi. Ya, sudah menggunakan satu entropinya. Dan kali ini keadaan berbalik, SRG benar-benar berada dalam keadaan yang sangat hati-hati. Mereka tidak mau terburu-buru, mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dan Jermas dan mereka mainkan. Ingat, Yums yang masih memiliki flicker. Netherrealm kali ini masih stay di depan sana. Sekis menutup jalan dan masih ada Vexan untuk diaturkan. Yums tidak mau terlalu terburu-buru, implosion yang gagal bersamamu dan fokus ke arah base dan Innocent
lagi menjadi eksekutor terhadap best turret mereka. Nggak peduli ada team fight, nggak peduli ada point kill in